Terima kasih Anda kembali bersama Kompas Malam. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Tony, Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus ini. Pasca kliennya dibebaskan, kuasa hukum Peggy menyebut Rudiana lah yang membuat laporan polisi yang berisi deretan nama tersangka. Selain nama-nama yang kini mendekam di penjara, ada pula 3 DPO termasuk Peggy Perong. Menurut Tony, Rudiana harus mempertanggungjawabkan temuannya. Meski Rudiana mengaku mendapatkan nama-nama pelaku dari saksi Aep. Tony menyebut ada sejumlah kejanggalan dari isi laporan ayah Eki. Tony meminta penyidik mengecek alasan Rudiana tidak mengecek terlebih lanjut CCTV dan ponsel anaknya Eki untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Ibtu Rudiana itu saksi kunci, ya. Jadi Ibtu Rudiana ini, ya Bu, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, ya, itu tertuang di dalam baik di dalam BAP maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Mengakui dalam kesaksiannya itu ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Saudara, desakan agar penyidik memeriksa Ibtu Rudiana semakin kuat sebagai pihak yang membuat laporan berisi nama 11 tersangka termasuk 3 DPO. Sejauh mana informasi yang dimiliki Rudiana bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Bang Jutek. Selamat malam, Vina. Ini malam minggu kita bicara kembali mengenai Rudiana ya, karena nampaknya banyak kemudian yang bertanya-tanya, terutama kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebut bahwa ayah Eki ini merupakan saksi kunci kasus Vina. Saya ingin tanya tanggapan dari Bang Jutek terlebih dahulu. Bang, menurut Anda bagaimana? Gini Mbak Tit, ya. Jadi kalau kita lihat memang ya dalam proses penyidikan awal terjadi ini kan oleh karena kesaksian dari Aep dan Dede, ya. Itu makanya kami laporkan kemarin, ya, bahwa dia memberikan informasi para tersangka itu kepada Ibtu Rudiana, Aibtu waktu itu ya, Rudiana. Mendalami lebih dalam, ya, jam 3 dia menitipkan nomor teleponnya kepada Aep dan Dede. Jam 5 dia sudah dapat informasi, ditelepon oleh Aep, ya. Lalu dia datang timnya, lalu menangkap orang yang ada nongkrong di SMP 11, ya kan. Lalu disitulah terjadi ya katakanlah penekanan fisik, psikis dan lain-lain. Terjadilah di situ akhirnya. Salah satu yang ditangkap itu adalah ada Sudirman. Sudirman ini dengan Jaya dengan itu menulis nama Sudirman ini menulis nama dan dikuatkan oleh satu terpidana lain. Ya kan, nama inilah yang muncul 11, 8 akhirnya entah gimana di karang lah boleh saya bilang gitu kan, karena kami lagi uji ini semua diduga ya gitu kan. Nah, kemudian 3 itu DPO, sehingga sekarang ini polisi bingung menangkap 3 DPO. Oleh karena yang disampaikan oleh Sudirman ditulis di atas papan tulis atau di atas itu, ya di atas kertas diserahkan kepada Rudiana. Rupanya itu nama-nama yang penyidik pun bingung itu siapa orangnya. Itu makanya digambarlah sketsa dan lain-lain. Ya tentu hal ini membingungkan ya, karena ini pasal 340 bersama-sama loh. Ada pasal junto, pasal 55-nya turut serta. Jadi kalau Anda serta. sebagai pihak yang kemudian mewakili orang-orang yang katakan saja bahasa Anda yang menuntut keadilan begitu kan ya. Posisi keterangan dari Rudiana ini sejauh mana kalau Anda ingin supaya dicek ulang kembali? Ya itu makanya kami tidak terburu-buru seperti yang lain ya, seperti Saka sudah mengajukan PK. Kami tidak terburu-buru mengajukan PK oleh karena kami ingin bukti novum yang sangat kuat baru kami akan mengajukan PK. Ya kan, kami tidak berangkat kepada putusan-putusan yang sudah ada, nanti kami takutnya khawatirnya nanti akan ditolak PK-nya. Itu sebabnya kami tidak buru-buru, kami mulai dari hilir,
kami laporkan Pasren yang mengaku tidak melihat para tersangka terpidana ada di rumahnya pada tanggal 27 Agustus, tapi menurut para terpidana mereka ada di rumah Pasren RT ya bersama dengan Kavi. Makanya kami laporkan juga Kavi bahwa ada kesaksian palsu di situ, keterangan palsu. Kemudian kami laporkan Dede dan juga Aib oleh karena penting. Mereka menyaksikan bahwa para terpidana inilah yang mengejar, menimpuk, melempari pakai batu, lalu mereka melihatlah bahwa itu kejadian di situ. Padahal tanggal 27 itu apa yang diceritakan mereka tidak ada di tempat itu. Itulah makanya kami uji. Termasuk kepada Rudiana, ya kami lagi pertimbangkan, gitu kan? Kami lagi Pertimbangannya ke arah mana, Bang? Ya pertimbangan kami mungkin akan laporkan, gitu ya. Kami akan laporkan, tapi kan pertimbangan kami ya secara etik dan juga secara irwas ya kemarin kan sudah diperiksa dan dinyatakan tidak ada pelanggaran ya kan, kami lagi kaji dari mana kami masuk gitu kan, gitu loh. Sementara makanya kalau nanti Anda naik nih yang lain ya nanti kami kaji mungkin akan mengarah ke sana gitu. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau melihat ada desakan tapi juga Bang Jutek mengatakan tadi masih berpikir-pikir gitu ya, masih melihat memasuknya dari mana. Sebenarnya dari sekian rekomendasi yang diberikan Kompolnas kepada Polda, pemeriksaan ulang Rudiana ini termasuk tidak? Ya kalau itu kasus apa ya dulu, kalau terkait dengan penyidikan terhadap Peggy kan sudah dihentikan. Ya sudah selesai artinya. Itu sudah dihentikan, maka tidak bisa masuk ke sana. Kami sedang mempersiapkan saran dan masukan, dan kami sarankan juga penyidik Polda Jabar melakukan analisa dan evaluasi terlebih dahulu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Jutek ini sebagai kuasa hukum terpidana ya apa? Iya betul Bang. Iya. Terpidananya siapa saja Bang? Saya konfirmasi lagi. Ada enam selain Sudirman ya? Aja. Kan selain Sudirman. Membuat laporan polisi terhadap Dedek dan Aib. Nah, kan laporan polisi tentu sesuai dengan SOP akan ditelaah nanti. Tentu proses awalnya apabila sudah memang sudah layak diterbitkan surat tugas penyelidikan, dilakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan kan untuk menemukan apakah ada unsur terkait dengan yang dilaporkan itu. Nah, tentu namanya penyelidikan kan ada permintaan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa dijadikan saksi seperti itu. Nah, kalau memang ada saran tadi dari kuasa hukum Peggy, ayah almarhum Eki, ya tentu itu bagian dari proses nanti di penyelidikan gitu. Ya tentu kita dalam hal ini tentu sebagai pengawas di dalam mengawasi penanganan laporan polisinya kuasa hukum terpidana oleh Bang Jutek ini tentu ya kita tetap memperkuat sesuai dengan SOP. Nah, agar benar-benar sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti ada unsur pidananya. Tahapan selanjutnya kalau memang itu ada tentu ditingkatkan ke penyidikan. Ya, ini kita kawal sesuai dengan SOP. Apabila memang ini nanti memang benar-benar bisa menerangkan, tentu ini menjadi satu bukti hukum baru. Tapi kita tentu sekali lagi kita menghormati laporan Bang Jutek ya, terkait dengan dugaan kesaksian palsu. Itu ya kita hormati dan ini kita kawal prosesnya sesuai dengan SOP. Adapun ada saran-saran ini diperiksa, ya itu kita jadikan saran. Oke, dan satu hal, maaf saya potong Pak Yusuf, saya kembali ke Bang Jutek. Anda kan sempat mengatakan bahwa ada dugaan bahwa klien-klien Anda ini mendapatkan intimidasi, kekerasan ketika proses penyelidikan oleh itu Rudiana. Ini akan menjadi bahan nggak nanti? Oh iya pasti. Ini kan baru pengakuan dari para terpidana dan itu direkam oleh kami pengakuannya dan ada di BAP juga, gitu kan? Artinya sama bahwa mereka mendapatkan tekanan ya fisik dan juga psikis, dan tentu ini menjadi pertimbangan kami ya, banyak langkah hukum lah, tapi nggak mungkin kami sampaikan semua di sini Mbak Tit, ya kan? Bahwa kita
pasti akan lakukan dan pasti akan mengarah ke sana. Karena makanya kami mulai dari hulu, nanti baru ke hilir, baru kami PK. Makanya kesan seperti kami lambat, kami nggak mau gagal. Ya kalau kami mau ngajukan dengan seadanya bukti novum yang ada sudah dari kemarin kami ajukan, gitu kan, banyak bukti novum yang sudah kami dapat. Tapi menurut kami inti persoalan nanti ya bisa juga dipatahkan oleh karena ya itu sudah bagian dari pertimbangan di pengadilan gitu Oke. kan. Jadi Tapi makanya kira-kira kami apa, Bang Jutek? Kira-kira apa kemudian yang membuat tim Anda nanti ini akan memasukkan Ibtu Rudiana untuk bagian dari pembelaan yang akan diajukan dari klien Anda? Apakah karena memberikan nama-nama klien Anda, ataukah karena tadi intimidasi juga, atau sebenarnya apa yang akan diincar oleh tim Anda? Ya jelas ya bahwa ini berangkat semua ini kan dari Ibtu Rudiana ya kan melakukan ini kan bukan tertangkap tangan sebenarnya. Pak Yusuf paham ini ya prosedur di kepolisian. Ini ada terjadi peristiwa yang diduga laka gitu ya, sudah dimakamkan. Ayahnya ini kebetulan anggota polisi, Ibtu Rudiana, tidak puas mengadakan penyelidikan sendiri. Ya kan, boleh dia melakukan penyidikan sendiri, tetapi informasi itu harusnya dia laporkan ke polisi, polisi keluarkan sprindik lalu melakukan penyidikan. Tapi karena dia polisi, dia lakukan penyidikan sendiri tanpa surat sprindik. Di awal muncullah nama-nama itu, baru sehari kemudian sesudah dia mengintegrasi babak belur itu aparat tersangka yang dibawa sama dia itu ya ke Polres, lalu di BAP, dan semua bukti dan semua saksi berikutnya mengarah dan seperti mengiyakan alur cerita itu yang kami penting kan, kami harus ungkap itu gitu kan. Ini menarik, Bang Jutek. Saya kembali ke Pak Yusuf ya Pak ya. Ketika tadi Bang Jutek mengatakan bahwa atas keinginan sendiri, yang jadi pertanyaan banyak pihak adalah ketika Rudiana turun untuk mencari, untuk menginterogasi, untuk bertanya kepada saksi-saksi, apakah ia turun sebagai anggota polisi aktif atau karena sebagai ayah Eki? Bukankah kemudian ini menjadi sebuah kepentingan penyelidikan, Pak Yusuf? Ya itulah, kami setelah putusan pra peradilan ini sudah menyampaikan ke Kompolnas. Saya sendiri sudah mengusulkan, kami berniat untuk bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kami ingin melihat karena belakangan ini dispekulasi hilang dan sebagainya. Kami ingin melihat apakah kondisinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Yang kedua, kami ingin mengkonfirmasi. Kaitannya konfirmasi ini kebetulan kami sedang menyusun saran dan masukan. Begini, sedikit saya jelaskan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review Undang-Undang Polri. Putusannya itu nomor 60 tahun 2021. Ada putusan nomor 115 tahun 2023 tentang judicial review terhadap KUHP. Yang intinya di dalam dua putusan itu ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kepolisian bila mencurigai seseorang dapat melakukan tindakan kepolisian segera, yaitu pemeriksaan. Nah, memang ini belum ada norma yang ada diatur di dalam Undang-Undang Polri yang ini kaitannya dengan RU Polri pada saat ini. Nah, ini salah satu hal yang ingin kita mintakan konfirmasi apabila kita bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana. Apakah yang dimaksud pada saat itu seperti itu? Mencurigai seseorang terus memeriksa. Apakah, ya tentu sekali lagi kita menduga tidak bisa dipungkiri satu sisi sebagai orang tua korban, ayah korban, satu sisi sebagai anggota polisi. Nah, tapi seseorang anggota polisi ketika melihat sesuatu yang itu dicurigai, itu sebenarnya dia memiliki hak dan kewajiban atas kewenangannya mengamankan, tapi menyerahkan ke pihak yang berwenang. Nah, dalam hal ini, dalam prosesnya kan ada laporan polisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ini yang hal-hal yang kita ingin mintakan konfirmasi terkait dengan kami mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar. Nah, kita sekalian melihat karena ada spekulasi menghilang. Nah, kita mau ketemu gitu. Nah, tentu rencana kami ini kami akan siapkan, kami akan minta Polda Jabar untuk bisa mempertemukan
Karena bagaimanapun yang bersangkutan kan berada dalam kewenangan Polda Jabar dan kami berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan. Oke, Ya jadi mudah-mudahan ada kaitannya dengan yang dilaporkan Pak Jutek ini, karena kan kalau yang dilaporkan Dedek dan AF yang itu dimintain informasi oleh diduga oleh Pak Ibtu Rudiana, tentu itu kan nanti bisa berkaitan. Itu kira-kira apakah seperti ada hubungannya atau tidak begitu ya? Baik, Iya, terima iya, kasih Pak Yusuf sudah bergabung. Terima kasih Bang Jutek sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam. Kami hadirkan